Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, sampai di pelosok tanah air, dan saudara semua di Malaysia, di Kamboja, di Singapura, dan Amerika Serikat. Senang sekali kembali menjumpa saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semuanya. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami puji muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, hari pemberian Tuhan, untuk melakukan tugas kami, pelayanan kami, tanggung jawab kami, serta seluruh aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami mau ngerti, memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap merenungkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Pembacaan firman Tuhan pada saat malam hari ini terambil dari Amsal 23 ayat yang ke-17 dan ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah mungkin kepada iri orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan selamanya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang, puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, banyak orang memprediksi dan mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi di tahun-tahun mendatang. Salah satu misteri bagi manusia adalah ketidakpastian akan masa depan. Manusia sering bertanya-tanya tentang masa sekarang, sehingga dalam kecemasannya berusaha menanyakan masa depan mereka kepada orang yang dianggap bisa melihat masa depan seperti peramal, paranormal, dan sebagainya. Manusia cenderung mengandalkan kekuatan dan dirinya sendiri untuk mendapat kepastian tentang masa depannya. Saudaraku, sebelum Musa mengembalakan bangsa pilihan Tuhan, maka Musa harus menunggu selama 40 tahun ada di padang belantara dengan menggembalakan kambing domba. Suatu penantian yang panjang untuk melihat masa depan yang cemerlang. Demikian juga yang dialami oleh Yusuf. Ia melewati penantian yang panjang untuk menggapai masa depan yang penuh harapan. Bahkan Yusuf harus mengalami berbagai rintangan yang tidak mudah untuk dilalui. Kepastian pada akhirnya ada dalam genggaman tangan Tuhan. Tangan manusia sesungguhnya tidak dapat menggenggam masa depan, karena hanya tangan Tuhan yang mampu melakukannya. Mungkin saat ini saudara sedang merasa khawatir akan masa depan atau menjadi ragu tentang masa depan. Ingatlah firman Tuhan ini saudara, bahwa masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tuhan menjamin masa depan kita saudara. Namun hal yang kita harus lakukan adalah tetap hidup takut akan Tuhan dan tidak iri hati terhadap orang berdosa yang tampaknya hidup mereka lebih baik. Lakukanlah semua yang menjadi bagian kita, dan Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan, sehingga masa depan yang penuh harapan dan harapan yang pasti itu menanti kita. Karena hal itu adalah milik kita dan bagian kita, saudara. Jikalaupun kita harus melewati masa-masa penantian, mari kita tetap menggenggam harapan di dalam Tuhan, karena masa itu pasti akan tiba sesuai dengan ketentuan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, melihat situasi dunia saat ini yang semakin tidak menentu, banyak orang merasa hilang harapan. Ada yang merasa bosan dengan rutinitas hidup sehari-hari. Ada yang menjadi apatis. Mereka memandang hidup ini sekedar hidup, menjalankan rutinitas, dan hanya itu saja. Bagi orang percaya, masa depan itu disediakan Tuhan. Namun seringkali kita tidak bisa memahaminya. Firman Tuhan berkata kepada kita,
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan Yesus berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudaraku, memang masalah pasti menjadi bagian dari kehidupan kita. Tetapi justru melalui masalah yang kita hadapi, kita seharusnya semakin menyadari bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk masa depan yang gilang gemilang. Bukan soal masa depan yang penuh kekayaan, tetapi masa depan yang penuh dengan sukacita. Karena kita merasakan bagaimana Tuhan senantiasa menyertai kita, menolong kita, mengangkat kita ketika kita jatuh. Pemazmur mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudaraku, masa depan kita bukan di tangan manusia, tetapi ada di tangan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan yang memberi hidup kepada kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berterima kasih, bersyukur buat firman Tuhan saat malam hari ini, mengingatkan kepada kami Tuhan bahwa di dalam Engkau ada masa depan yang penuh dengan sukacita. Ada masa depan yang Tuhan sediakan bagi setiap kami, orang-orang yang percaya dan menantikannya. Ajar kami Tuhan untuk setia melakukan apa yang menjadi bagian kami, dan kami percaya Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan untuk menolong kami, untuk membawa kami, mengangkat kami, dan akan memulihkan setiap kami. Kami menyerahkan segenap kehidupan kami Tuhan, masa depan kami ada di tangan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami saat malam hari ini. Dan saat ini kami rindu berdoa bagi setiap saudara kami yang mendengar program ini, dimanapun mereka berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saudara-saudara kami yang di perantauan Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan teguhkan hati mereka untuk senantiasa kuat di dalam Tuhan. Tuhan menjamah setiap saudara kami yang saat ini terbaring sakit di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan memberkati saudara kami semua dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Mohon penyertaan dan penjagaan Tuhan malam hari ini. Pimpin kami ya Tuhan, tuntun kami, supaya kami dapat berjalan di dalam terang firman-Mu. Berdoa bagi saudara kami yang terikat oleh kuasa kutuk dosa. Tuhan bebaskan, Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan penghiburan bagi saudara kami yang menderita, berikan kekuatan dan jalan keluar bagi setiap kami yang lemah dan putus asa. Berdoa bagi daerah kami, desa kami, negeri kami Indonesia, Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara kita sudah mendengarkan firman Tuhan saat ini, dan saya yakin dan percaya saudara semua diberkati. Mari tetap bersukacita di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan senantiasa. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.